Ada pertanyaan? Bagaimana kita mendengar khutbah sampai tertidur, bangun, tidur? Jadi perhatian kita ke khutbah terputus-putus, hilang enggak pahalanya, dan bagaimana wudunya batal atau enggak? Ya harus mujahadah, harus serius, ya. Jangan dipancing untuk tidur. Ya. Karena ada orang yang memancing supaya dia tertidur. Ya. Mujahadah. Ya, mujahadah. Adapun kaitannya tentang wudunya batal atau tidak, kalau dia mustaghrib, tidurnya itu mustaghrib, ya pulas, ya tidak sadarkan diri sampai, maka ini batal. Ya, batal dia. Oke, ini yang benar. Keumuman hadis Sofwan bin Affan. Ya. Amarna Rasulullah SAW Allah nanzi'a khifafana min naumin wala baulin walakin min janabah. Ya, itu artinya jelas bahwasanya tidur membatalkan wudu sebagaimana air kencing membatalkan wudu. Ya, artinya orang yang kencing membatalkan wudu. Wudunya batal kalau dia buang air kecil. Apalagi buang air besar. Ya, tapi kalau bidayatul naum awal-awal baru ngantuk, jangan ngantuk berat tapi dia sadar apa yang diucapkan. Kalau sekiranya buang angin pun dia bisa sadar. Nah ini tidak membatalkan. Nah ini pendapat yang tengah-tengah, paling tengah-tengah. Ya, pendapat yang ada 8 pendapat dalam permasalahan ini, yang nggak perlu anak sebutkan satu-satu. Nah ini paling enggak, ini yang pendapat yang paling tengah-tengah. Ya, yaitu tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu. Ya. Itu an-naum mustaghrib, tidur yang pulas. Entah mau sambil berdiri kah, mau sambil berlari kah, atau mau sambil tidur kah, atau sambil duduk. Enggak, tidur yang pulas. Bisa kan orang tidur sambil lari kalau hijau? Iya. Ya. Ya, kenapa? Kesadaran itu ada pada akal. Ya. Dia mengontrol untuk tidak buang angin, untuk ini dan lain sebagainya. Itu. Ya, ini yang tengah-tengah. Jadi tidak, karena apa? Karena ada hadis yang selintas bertentangan. Ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwasanya ada sebagian sahabat yang sudah terlanjur kemudian dia tetap sholat. Ya, kan? Ada sebagian sahabat yang duduk, ya, tapi kemudian sholat. Di zaman Rasulullah SAW tidak wudu, maksudnya apa? Belum tertidur pulas, ya, belum tertidur. Adapun hadis yang Sofwan basal, maksudnya itu tidurnya kalau sudah tertidur pulas. Ya. Sehingga disebutkan tadi ada 8 pendapat yang ada ulama. Ada yang mengatakan batal mutlak, ada yang mengatakan dirinci, rinciannya 1, 2, 3, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, pulas atau tidak pulas. Yang benar pendapat yang tengah-tengah seperti yang kita sebutkan. Apakah suami istri yang beribadah haji wajib keduanya kurban atau cukup suami saja? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Apakah suami istri yang beribadah haji wajib keduanya kurban? Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Yang saya tangkap dari pertanyaan ini, kurban, ya, apa kurban hewan dia untuk di haji atau kurban dia di negerinya? Iya kan? Paham? Iya. Ada kemungkinan 2 pertanyaan ini, 2 yang dia maksud. Kalau yang dia maksud korban yang dia di sana di apa namanya di Mekah atau di Mina ketika haji, ya tergantung hajinya. Kalau hajinya haji tamattu atau haji qiran, maka wajib. Kalau tamattu dengan kesepakatan para ulama, ya, dengan kesepakatan para ulama, hukumnya wajib. Ya.
hukumnya wajib kurban haji. Ya. Ya. Faman tamatta'a bil umratil haji famastaysara minal haji. Barang siapa yang haji tamattu. Ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Ya. Kenapa dikatakan ilal haji bukan ma'al haji? Ini ada rahasianya. Ila berarti ada jeda. Ya. Kenapa? Karena orang yang haji tamattu itu ada jeda. Setelah dia selesai umroh, ya, dia tunaikan umroh, kemudian ada jeda dia halal. Ya, bukan ihram lagi. Jadi awalnya kan dia pengen ihram segala macam, nah, ya kan? Dari mikot, talbiyah dan lain sebagainya, ihram itu kan tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Ya, perempuan ada tambahan dan segala macam. Ini, ya, ketika dia tamattu, dia umroh terlebih dahulu, sampai sampai tawaf, setelah tawaf, setelah sa'i tahallul dengan mencukur atau memotong rambut. Nah, ini halal dia. Ya kan halal. Artinya halal. Dia boleh pakai minyak wangi lagi, dia boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh lagi, dia boleh berhubungan sama istri. Nah, ini kan tamattu namanya. Diberikan kelapangan oleh Allah SWT, diberikan kenikmatan. Iya. Daripada dia datang misalnya, iya, dia datang misalnya ke Mekah, pengen haji misalnya, atau dia ifrat misalnya, atau dia qiran. Dari awal misalnya datangnya jamaah haji pertama kali datang bulan berapa? Biasanya? Ada yang datang Syawal nggak? Ada yang datang Syawal? Ada apa enggak? Taruhlah ada. Iya, misalnya datang Syawal lah biar nggak terlalu ekstrim. Iya, lalu tanggal 10 Syawal misalnya, datang tanggal 10 Syawal. Umroh dia. Umroh apa namanya datang dia ihram. Ya. Ini kalau jamaah yang tamattu dia selesai umroh, ya, sehari aja itu paling. Enggak nyampe sehari dan selesai biasanya. Tawaf, selesai tawaf, sa'i potong rambut, sudah selesai umrohnya. Ya kan? Kalau tamattu dia bisa halal. Ya, jadi dari tanggal 10 Syawal sampai baru mau haji lagi tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumul Tarwiyah. Berapa bulan itu? 3 bulan ya? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, 3 bulan coba. Dia bisa halal, ya kan? Kalau dia tidak halal, dia qiran atau ifrat. Ya, hajinya qiran atau ifrat. Nah, sampai tanggal 10 baru halal tanggal 10, sampai tanggal 10 Syawal baru halal lagi tanggal 10 Dzulhijjah, 3 bulan puasa. Tidak boleh berhubungan dengan istri. Kalau dia bawa istrinya sana. Ya kan khosarah. Ya. Yang mana seperti ini? Dia lihat di situ makhluk-makhluk dari seluruh negeri. Ya kan? Dia selama itu pula tidak boleh pakai minyak wangi. Selama itu pula dia tidak boleh pakai sabun yang wangi. Iya. Mau apa aja? Tidak boleh dia pakai pakaian seperti pakaian biasa, harus pakai baju ihram terus. Kan bisa kan? Nah, inilah namanya tamattu. Kalau dia tamattu dengan kesempatan para ulama, kondisi seperti ini dia wajib korban haji yang disembelih pada waktunya menurut pendapat yang benar. Pendapat jumhur pada waktunya yaitu tanggal 10 nanti. Ya, 10, 11, 12, 13. Ya. Paling awal tanggal 10. Ya, kecuali jemaah Indonesia. Senangnya awal-awal. Baru sampai sudah korban. Iya, karena murah. Iya. Dan ini lebih menguntungkan para mafia haji. Kalau pada waktunya mungkin harus bayar 300. Ya kan? Tapi kalau di awal-awal dia bisa dapat yang 100. Untung 200. Ya, 200 real. Ya, dikali 1000 jamaah. Ya, sudah 200.000 real Saudi. 200.000 dikali 3.000 rupiah. Sudah dapat duit berapa? 60 juta. 60 atau 600? 60. 600. Wah, kan lumayan itu. Bisa langsung kayak mendadak 1 kali haji.
Itu 1000 sedikit, target 1000 orang jemaah haji sedikit. Ya. Ini. Karena jemaah haji berapa ratus ribu Indonesia? Iya kan, 1000 itu sedikit. Kurang giat tuh kerjanya dapat 1000 cuma. Ya. Ini kalau tamat tuh wajib korban. Kalau qiran, ya ini pendapat jumhur. Qiran itu jumhur ulama mengatakan wajib juga, walaupun pendalilannya cuma dengan kias dengan tamattu. Iya. Ini. Ya. Untuk ikhtiar, untuk hati-hati sebagai korban. Nah, kalau ifrad, sepakat para ulama tidak pakai korban. Nah, tergantung dia apa? Keumuman orang Indonesia, keumuman kaum muslimin ada sekarang itu tamattu. Ya, keumuman kaum muslimin ya, tamattu itu haji yang dilakukan umroh pada bulan haji dan dilanjutkan dengan haji pada tahun itu juga setelah umrohnya. Nah, ini tamattu. Kalau ifrad dia haji saja dari awal talbiyahnya sudah lebih ke Allahumma hajjan. Haji saja. Iya. Kemudian Allah sebutkan zalika liman lam yakun hadir di Masjidil Haram. Kemudian yang selanjutnya mereka ini bukan penduduk haram Mekah. Kalau orang haram memang dia orang Mekah tidak wajib korban walaupun tamattu. Seperti itu nasnya dalam Al-Quran. Iya. Atau cukup suami saja? Enggak, dua-duanya. Iya. Enggak bisa diwakilkan dalam permasalahan ini. Kalau yang dimaksudkan korbannya di negerinya, nah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Ketika dia haji atau tidak haji. Itu pendapat yang wajib, pendapat jumhur. Ya. Nah, ini perlu ditekankan bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan cuma korbannya 100. Ya, korban ketika dia Hajatul Wada itu 100 onta. Ya. Kalau sekiranya satu onta 10 juta, ya 100 kali 10 juta, 1 miliar. Ini Rasulullah SAW. Ya, 60 dia sembelih dengan tangannya. 60 atau 40. Ya, salah satunya, sisanya disembelih oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini onta ya, di nahar. Jelas ini. Ada yang bingung? Iya, bingung. Hah? Jelas? Jelas. Oh. Ya, sebelum nanti haji. Terus kaitannya tentang pembacaan hadis anfisu dan lain sebagainya. Mereka tidak paham apa artinya sebenarnya. Asal sebut aja. Ya kan ada dibacakan hadis kan? Hadisnya sahih. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mereka enggak tahu artinya. Sekedar baca saja dan tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap itu sebagai ritual. Ya, mereka anggap itu sebagai ritual ya dikarenakan ketiadaan ilmu. Ya. Ya. Masih mending kalau mereka artikan sajalah. Ya, artikan kalau imam khutbah jangan berbicara, HP dimatikan. Nah, mungkin masih mending. Artinya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, itu masih mending. Ya, daripada ini dianggap ritual, dilagu-lagukan pula, padahal cuma hadis yang anjurannya untuk diam dan mendengarkan ketika imam khutbah. Ya, nah inilah nasib bangsaku. Bolehkah mengucap salawat atas Nabi ketika sang khatib menyebutkan nama Nabi? Boleh. Ya, sir saja, di sendirian saja.
di sendirian, nggak boleh teriak-teriak suruh. Demikian juga kaitannya dengan mengaminkan. Bolehkah dalam khutbah makmum batal langsung wudu atau tunggu iqamah? Boleh insyaallah. Meletakkan lengan di lantai ketika sujud terdapat larangan, apakah hal tersebut masih ada proses tentang larangannya? Mau menjelaskan, iya, dilarang. Maksudnya seperti menempelkan itu. Hadis ini jelas kok. Menempelkan kuku ke lantai gitu. Jadi seperti diangkat, ya kan? Ini dia tempelkan. Nempel gitu. Nah, ini ada larangannya. Ya, itu kira tiba seperti duduknya binatang-binatang buas, anjing, ya, harimau dan lain sebagainya kan begitu duduknya. Nah, itu ada larangannya. Apakah haram sama makruh? Nah, ini yang jelas ada larangannya. Baik. Ada lagi? Ada yang tanya? Ya. Apa? Ada larangan tapi hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Nahi anil ihtiba. Itu ya. Ihtiba itu bisa dengan tangan seperti yang antum sebut tadi, bisa juga dengan sorban diikat. Nah, itu kan lebih santai lagi tuh. Ya. Ada yang khusus namanya habwah. Habwah itu siapa yang pernah di Yaman nih, anak lihat gejalanya cuma di Yaman. Dijual khusus. Dulu bingung apa itu seperti tali gitu. Dari jarit kain panjangnya buat lingkaran itu. Nah, ternyata buat itu habwah. Mereka kalau taklim itu ya. Cuma kalau nggak biasa pegel juga. Ya. Boleh. Hadisnya tidak sahih. Larangan ihtiba, mungkar hadisnya. Nah, boleh jadinya. Ada yang lain? Tidak boleh. Karena hadisnya tidak sahih yang tentang khat itu. Jadi tentang menggaris. Jadi kalau yang tidak mendapati sutra, fal yakhut khatfar, hadisnya mungkar. Ya, hadisnya mungkar yang jadi pakai garis saja atau pakai batas sajadah atau batas pokoknya ada garisnya. Enggak, dia harus musyakhas. Iya, harus musyakhas. Ya, jadi harus kelihatan. Ya, harus kelihatan ada penghalang, betul-betul menghalang. Iya, dalam sebagian riwayat mu'khiratur rahal. Ya, bukan mu'akhirah tapi mu'khirah. Mu'khiratur rahal itu pelana. Nah, setinggi pelana lah kurang lebih 1 jengkal atau semisalnya.